Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Data Science. Nama saya Barik Jauhar dengan NIM 123180120 dan teman saya. Saya Muhammad Kabari Faldo, NIM 1231896. Nah, di sini kami akan menjelaskan dengan proyek akhir yang berjudul sentimen analisis komen YouTube dengan judul pidato perdana Presiden Joe Biden dengan metode naive bias. Pertama, saya jelaskan tentang codingan web scraping-nya. Sudah muncul? Oke. Di sini ini adalah codingan untuk web scraping YouTube. Yang pertama kita menggunakan 3 library, yaitu library Tuber itu untuk web scraping dari YouTube, kemudian library DPLYR, kemudian library DSLab. Setelah itu kita masukkan client ID dan client secret. Client ID ini dapat didapatkan di sini. Pertama kita membuka Google Developer, kemudian kita menggunakan library yang sudah disediakan. Untuk library-nya itu ada YouTube Data API V3, kemudian ada YouTube Analysis API, kemudian YouTube Reporting API. Untuk library-nya ini pertama kita harus mengaktifkan dulu. Setelah itu, setelah diaktifkan ketiganya, kita masuk ke kredensial untuk mendapatkan key-nya tadi. Setelah itu key tadi nah ini untuk key-nya ada client ID, kemudian secret client. Setelah ini client ID dan secret client ini dimasukkan ke RStudio, di copy paste. Setelah itu kita ketikkan yt out API ID dan sama dengan client ID, kemudian app secret sama dengan client secret. Setelah itu kita mulai web scraping-nya. Pertama-tama kita membuat sebuah data frame dengan nama comment Joe Biden. Kemudian kita gunakan fungsi dari library Tuber tadi, get comment reader, kemudian filter sama dengan C, video ID sama dengan ini. Nah, ini didapatkan dari URL YouTube. Ini untuk videonya, yaitu Joe Biden first speech US President as election. Untuk ID-nya itu ada di sini. Setelah tulisan what's tanda tanya V sama dengan ini adalah ID dari video YouTube. Setelah itu data tadi kita bersihkan dengan cara membuat data frame lagi, yaitu comment Joe Biden, untuk menjadikan karakter di text display-nya. Untuk data frame-nya bisa kita lihat di sini, yaitu ada ID video, terus ada teks original, kemudian ada ID
outer channel itu adalah ID pemiliknya, terus ada like count, jumlah like, kemudian ada publish, waktu publishnya, seperti itu. Setelah itu kita simpan data frame tadi ke ini dengan cara codingan write.csv. Kemudian kita masukkan data frame, lalu kita masukkan ke ini tempat penyimpanan kita membuat CSV-nya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita proses data dengan namanya data cleaning. Di sini kami menggunakan library TM itu untuk membersihkan data, kemudian library vroom untuk membersihkan dataset, dan library here untuk menyimpan dataset. Pertama kita membuat data frame dengan vroom, terus kita tulis here, ini untuk kita memanggil comment underscore joybiden.csv. Kemudian kita membuat data frame namanya ulasan, yang isinya adalah D tadi, yaitu comment joybiden dengan teks original. Setelah itu kita membuat lagi namanya ulasan 1. Ini untuk membersihkan membersihkan data frame yang sudah ada. Oh ya, sebelumnya tadi kan di sini ini untuk sebentar. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Oh ya, udah benar. Setelah itu kita di ulasan 1 tadi kita remove URL untuk menghilangkan URL, kemudian len nl, kemudian kita bersihkan lagi koma, terus titik 2, terus titik koma, dan titik 3. Lalu stopboard juga kita menggunakan template yang udah ada di internet, yaitu kita mendownload stopboard english.txt ini untuk kata-kata berbahasa Inggris seperti this dan and, terus seperti itu. Kata-kata konjungsi dan tanda hubung itu kita hilangkan agar komen itu menjadi bersih. Setelah itu kita buat data frame dengan nama data frame. Ini untuk menyimpan data yang sudah dibersihkan tadi. Ini disimpan ke sini. Seperti ini isi data frame-nya. Yang tadinya ada tulisan dan this situation, kemudian menjadi situation seperti ini aja. Untuk kata-kata yang penting. Setelah itu kita simpan lagi ke dalam CSV dengan nama ulasan clean.csv. Sekian untuk proses data cleaning. Selanjutnya akan dijelaskan untuk proses sentiment analysis, kemudian word cloud, dan UI-nya dijelaskan oleh teman saya. Silakan kepada Mas Aldo. Selanjutnya adalah di algoritma, codingan algoritma.
Proses yang pertama yaitu bagi data. Langkah pertama adalah memanggil 3 library, yaitu library E1071, library caret, dan library suset. Selanjutnya yaitu membuat variabel comment data yang isinya adalah memanggil data ulasan clean CSV. Selanjutnya adalah review, as character, comment data, dollar text, yang fungsinya adalah merubah teks menjadi char. Langkah selanjutnya yaitu variable s, itu isinya adalah sama dengan get underscore nrc underscore sentiment dalam kurung review. Proses selanjutnya adalah review combine sama dengan cbin comment data dollar text, s. Fungsinya untuk mengklasifikasikan data. Langkah selanjutnya yaitu par sama dengan rep 1,4, lalu a sama dengan bar plot call sums s call rainbow 10 delete count, dan mainnya adalah sentiment analysis. Dan bar plot didefinisikan dalam variabel a. Sekarang dicoba di run. Oke. Jadi fungsi dari getNRC itu untuk mengklasifikasikan teks-teks tadi. Coba di run, Mas. Oke. Bisa nggak? Itu mungkin masih ada yang buka konsol dulu. Coba di run lagi. Bisa nggak? Atau mau pakai punya aku aja? Enggak. Oke. Ini udah nampak ya? Udah nampak tuh? Ya. Nah, kita coba run. Ini sedikit lama karena ada 100 data. Nah. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini hasil sentimen analisisnya. Makanya macam-macam. Angel didefinisikan dengan merah. Coba sambil buka S tadi. Apa itu? Yang S. Nah, Ada kolom Angel, anticipation, disgust, fear, joy, sadness, surprise, trust, negatif, dan positif. Dan berurutan yaitu Angel, ini discuss, yang kuning yaitu discuss,
Yang ungu yaitu positif, Yang ungu itu yang negatif. hijau ungu kemerahan Oh iya, yang iya. sebelahnya. Oke. Jadi dapat disimpulkan dari sentimen analisis ini bahwa komen yang positif dan negatif itu hampir setara, namun yang positif itu lebih tinggi. Kemudian untuk yang surprise itu paling rendah. Dan lanjut ke codingan selanjutnya. Codingan selanjutnya yaitu R bagi data 2. Ini untuk word cloud ya. Word cloud Ya. itu semacam sebuah kumpulan kata-kata untuk dikumpulkan menjadi sebuah seperti awan. Monggo Mas. Nah, Sekalian saya rangkum ya biar cepat. ya. Yuk. Ayo sekalian dijelasin. Untuk penggunaan corpus dalam cleaning data, maka kita perlu memanggil dua library, yaitu library TM dan library RTextool. Selanjutnya adalah library yang terdapat sebuah algoritma native Bayes. Itu perlu memanggil tiga library, yaitu library E1071, library deployer, dan library caret. Selanjutnya adalah variable df sama dengan read csv ulasan clean csv, dan lalu glimpse df. Read csv untuk memanggil data csv-nya. Proses selanjutnya yaitu set sheet atas set langkah-langkahnya itu set titik sheet 20 df dalam kurang lebih kecil df sampel encode df glimpse df, lalu ada variabel corpus sama dengan corpus vector source df $text, lalu corpus. Langkah terakhir yaitu inspect corpus 1 sampai 10. Ini hasil datanya. Bentar kok malah CC. Ada user ya, kita ulangi lagi ya coba ya. Ulang. Sidang itu jadi mau koordinasi tok mau jatuhnya. Entah.
Selanjutnya adalah ini corpus clean, yaitu fungsinya untuk membersihkan data-data yang nggak dibutuhkan. Langkah-langkahnya itu ada tmnet content transformer, lalu remove punctuation, remove number, remove word, stop words, dan strip white space. Langkah selanjutnya yaitu df train, df 1-50, df test, df 51 sampai 100. Ada DTM train DTM 1 sampai 50 dan DTM test DTM 51 sampai 100. Nah, langkah selanjutnya yaitu convert count sama dengan function x, y sama dengan if else x lebih dari 0,1,0, y sama dengan faktor y levels sama dengan c 0,1 labels c no, yes. Lalu train nb apply DTM train nb, 2 convert underscore count tes nb apply DTM tes nb 1 convert underscore count. Ini adalah library word cloud. Word cloud dalam kurung corpus clean, min frekuensi 4, max word 100, random order, f, colors viewer, pal 8, dan tanda kutip dark 2. Coba ditunjukin. Nah, Kita coba run dulu ya. Kita coba run lagi. Nah, ini udah berhasil untuk run-nya. Ini adalah contoh word plot-nya. Yang terbesar itu ada kata bidan. Kemudian ada presiden, kemudian ada pukul, seperti ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang mengetik dengan kata bidan, kemudian presiden. Itu. Dan dari ini terlihat tulisan-tulisannya itu cenderung ke positif. Ya. Kemudian lanjut untuk global. aplikasi signing-nya. Aplikasi signing. Langkah selanjutnya yaitu R global. Langkah pertama yaitu memanggil 7 library, yaitu Shiny, Here, Verum, Deployer, ggplot, to, plotly, dan Suset. Di sini ada variabel commenty sama dengan Verum, Here, ulasan print CSV. Ini untuk memanggil data CSV-nya. Yang kedua yaitu comment, yaitu memanggil data tadi $text. Ini ada variabel langsung dirun bagaimana? Oke. Dirun.
Nah, jika di run ada menunggu bentar. Datanya ada teks ini beserta kalimatnya. Datanya ini ada Ini ada sekitar 100 baris ya, sama seperti 100. asetnya tadi. Ya. Kita searching kata Biden. 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 Udah banyak. Biden Karena ini di kata kata yang Biden sering muncul. muncul ada berapa kalimat nih? 4, 7. Di sini ada 10 dari 32. Coba kata Trump. Kata Trump itu ada 8 kata ya. Tadi Ya, seperti inilah. bawah. Seperti Dan itu. di aplikasi Shiny ini kita cuma bisa menampilkan datanya aja, karena di Scatterplot-nya belum bisa tampil semua di WordCloud-nya. Tapi untuk Scatterplot-nya di sini sudah berhasil. Ini Scatterplot-nya. Ini WordCloud-nya. Ini WordCloud. Itu. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak salah-salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.